Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama dengan kami dalam program Renungan Harian HKBP Getsemane. Pagi ini kita akan mendengar sapaan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar mengenai upah dari kesetiaan dan juga ketaatan. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar merupakan sebuah reward, sebuah penghargaan, atau sebuah hasil akhir dari orang yang mau setia dan taat. Semua itu bisa kita baca di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-7. Dikatakan bahwa penulis Wahyu melihat sekumpulan besar orang banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Alkitab mencatat itu adalah orang benar yang mau setia dan juga taat kepada Tuhan. Dalam kumpulan orang benar tersebut dikatakan terdiri dari ragam suku, ragam bangsa, ragam bahasa gitu ya di dalam kumpulan tersebut. Dalam banyak sekali perbedaan tersebut, orang banyak itu disatukan dalam kumpulan yang sama. Beragam, banyak sekali perbedaan tapi disatukan dalam kumpulan yang sama. Karena mereka itu adalah orang yang benar, orang yang setia, dan juga orang yang taat kepada Tuhan. Mungkin saja saya dan saudara nantinya menjadi bagian di dalam kumpulan orang banyak tersebut. Kumpulan orang yang dilepaskan, kumpulan orang yang dibebaskan dari kesusahan besar, diselamatkan dari segala pergumulan dan juga permasalahan hidup yang dijalani selama kita hidup di dunia ini. Rasa-rasanya gak ada orang yang mau terus-menerus selalu ada di dalam masa sulit ataupun masa susah. Bahkan orang yang gak mengenal Tuhan pun ingin gitu ya, lepas dari masa sulit, gak mau selamanya berada dalam masa sulit. Tetapi dalam realitas kehidupan, masa sulit, masa susah adalah bagian kehidupan yang akan atau mungkin saja saat ini sedang kita jalani. Nah, kelebihan dari orang Kristen adalah kita kenal siapa Tuhan. Dan kita tahu apa janji Tuhan bagi kita. Nah, janji Tuhan, setiap kita akan memperoleh kelepasan dari kesusahan besar dalam hidup kita. Itu kata ayat yang ke-16. Mereka, kumpulan orang tersebut akan bebas, akan lepas gitu. Lepas dari masa sulit, masa susah yang sangat besar. Saya percaya kumpulan orang banyak tersebut mungkin saja nantinya kita termasuk di dalamnya. Dan saya percaya kita nggak mau selamanya hidup dalam masalah atau dalam pergumulan yang saat ini kita hadapi. Dan kabar baiknya, apapun masalah yang sedang saudara hadapi, beratnya pergumulan yang sedang saudara alami, itu ada masanya. Ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya gitu. Artinya gak ada masalah hidup yang selamanya, gak ada pergumulan hidup yang selamanya. Semua ada masanya. Bahkan pergumulan yang mungkin saat ini kita hadapi yang rasa-rasanya kok nggak berhenti-berhenti ya, kok nggak ada habis-habisnya ya. Kabar baiknya itu ada masanya. Kalau ditanya kapan sih masa kadaluarsanya itu ada, atau kapan saya tahu berhenti masa expirednya, kalau ditanya seperti itu ya saya nggak bisa katakan hari ini atau besok. Karena yang tahu pasti kapan waktu kadaluarsanya ya cuma Tuhan. Tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana untuk bisa menerima kelepasan dari Tuhan itu. Dan ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mari jadilah orang benar. Orang Kristen benar bukan karena kuat dan gagahnya.
Orang Kristen bisa benar di hadapan Allah karena kuasa darah Kristus yang akhirnya menebus hidup saya dan juga saudara. Dan kunci untuk bisa benar di hadapan Allah adalah percaya pada kuasa darah Yesus yang telah menebus hidup saudara dan saya. Kuncinya percaya pada penebusan Tuhan. Percaya pada kuasa darah Yesus. Nah, yang kedua, kalau kita sudah jadi orang yang benar, maka yang kedua adalah jadilah orang yang taat. Taat kepada Tuhan adalah respon kita akan kuasa darah Yesus yang menebus kita. Kalau hidupmu sudah dibersihkan oleh darah Yesus, jadilah hamba yang taat kepada Tuhan, supaya dirimu tidak kembali kotor. Kalau kita sudah mandi, rasanya gak adil kalau kita harus lagi main becek atau main kotor-kotoran lagi. Nah, seperti itu juga kalau kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus, yuk berusaha sekeras mungkin untuk tetap taat sama Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah benar, sudah taat, jadilah yang setia. Jadilah umat yang setia. Jadilah hamba yang setia. Menjadi orang yang setia itu bisa terlihat mudah. Tapi di lain sisi, menjadi orang yang setia itu bisa terasa sangat-sangat sulit. Terlihat mudah untuk kita lakukan ketika kita taat kepada Tuhan. Lalu ketaatan itu langsung menghasilkan banyak sekali hal baik dalam hidup kita. Dan ini yang selalu diinginkan oleh banyak orang. Kalau kita taat, langsung kelihatan dong buahnya, langsung kelihatan dong berkatnya gitu. Tapi kan gak selamanya cara kerja Tuhan seperti itu. Makanya bisa terasa sangat sulit sekali untuk bisa jadi orang yang setia. Kapan itu terasa sangat sulit? Ketika kita sudah taat sama Tuhan, sudah jaga hidup kita di hadapan Tuhan sebaik mungkin, tapi rasanya kok pergumulan kita malah tambah berat. Kok rasanya gak ada perubahan yang baik dalam karir kita? Kok rasanya gak ada perubahan yang baik dalam kehidupan sehari-hari saya? Katanya kalau setia sama Tuhan hidup saya diberkati. Setiap minggu saya dengar kayak gitu dari gereja, dari banyak sekali renungan. Kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Kok hidup saya masih sulit begini? Kok hidup saya masih susah? Kok kayaknya gak ada artinya setia sama Tuhan? Tapi satu hal yang mau saya katakan, tetaplah berusaha setia sekeras mungkin. Karena kesetiaan itu ya harus diuji. Baru bisa dikatakan setia kalau kita bisa terus taat sama Tuhan. Meskipun permasalahan hidup ya tetap ada. Meskipun pergumulan makin hari ya makin berat. Meskipun hari-hari ini masalah dan pergumulan masih ada dalam hidupmu dan engkau masih mau taat, disitulah engkau berhasil menjadi orang yang setia. Tetaplah pegang janji Tuhan bahwa kita pasti akan menerima kelepasan dari masa susah atau masa sulit yang saat ini kita hadapi. Mungkin saja hari ini, mungkin saja besok, mungkin saja nanti. Kapanpun waktunya, mari kerjakan bagian kita, yaitu menjaga hidup kita untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Karena gak ada hal yang tidak diperhitungkan Tuhan. Usaha kita sekecil apapun juga Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan gitu ya. Fokus saja sama bagian kita. Biar Tuhan yang kerjakan bagiannya. Menyediakan waktu, menyediakan cara yang terbaik untuk melepaskan kita dari masa susah di dalam hidup kita. Percaya dan jaga hidup kita dengan baik. Kerjakan kepercayaan kita dan menjaga hidup kita terus taat, terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Segala pujian dan kemuliaan kami persembahkan ke hadirat-Mu Tuhan. Melalui doa dan pujian kami, terkhusus juga melalui kehidupan sehari-hari kami, yang akan kami jalani sehari ini sampai hari-hari ke depannya. Engkau mengenal segala keterbatasan, Engkau mengenal segala ketidakmampuan kami. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus mengaruniakan kami kekuatan,
serta kemampuan untuk menjaga hidup kami tetap taat dan juga tetap setia kepada Tuhan, sehingga setiap hal yang kami lakukan dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mampukan kami jadi saluran berkat bagi sekeliling kami, sehingga melalui kehadiran kami banyak orang merasakan kasih Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Senin, selamat menjalani keseharian kita, selamat menjadi saluran berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara.